Semuanya di sini saya membuat proyek luas saya itu proyek Entity Script, yaitu perwarnaan itu dengan algoritma Swallow. Studi case yang dipilih itu penjadwalan mata pelajaran SMP terpadu, Realkalkin, kembang diam. Di sini saya sudah membuat poster saya dengan referensi jurnal itu Monica Yusat, Desi Kantiani Putri, Syahri Pudin di Universitas Mula Warman 2024. Yang pertama bisa mulai dari latar belakang apa permasalahannya. Di sini permasalahannya itu penjadwalan mata pelajaran yang sering sekali menyebabkan konflik. Jadi satu guru itu bisa mengajar dua kelas di waktu yang bersamaan. Untuk menyelesaikan masalah ini digunakan pendekatan kuantum yang dimana itu vertex itu atau titik setiap mata pelajaran di tiap kelas, yaitu dari P1 sampai P30. Nanti bisa kita lihat P1 sampai P30 itu apa saja mata pelajarannya. Yang kedua ada edge atau sisi. Dua mata pelajaran ini diampu oleh guru yang sama. Dan yang ketiga ada warna atau slot waktu yang berbeda. Jadi dua titik yang bertetangga itu tidak boleh warnanya sama. Nah, kita bisa saya jelaskan konsep dasarnya. Yang pertama vertex atau titik itu tiap mata pelajaran di tiap kelas itu direpresentasikan itu sebagai titik dalam graf G, yaitu P, E. Totalnya itu ada 30 titik berdasarkan referensi jurnal, yaitu ada vertex 1 sampai vertex 30. Yang kedua ada X atau sisi, itu adalah garis yang menghubungkan dua titik yang mata pelajarannya diampu oleh guru yang sama. Dua titik yang terhubung tidak boleh dijadwalkan dalam waktu yang sama. Nah, jadwal waktu itu warna ya. Tiga warna. Yang ketiga ini warna merepresentasikan slot waktu. Nah, jadi setiap kelompok titik yang diwarnai sama itu artinya bisa dijadwalkan di waktu yang bersamaan tanpa bentrok. Seperti tujuan awal kita agar tidak bentrok. Yang keempat itu adalah bilangan kromatik X dalam kurung G. Itu adalah jumlah minimum warna yang diperlukan untuk mewarnai seluruh titik graf, sehingga tidak ada dua titik bertetangga yang memiliki warna yang sama. Pada kasus ini X dalam kurung G-nya itu sama dengan 5. Jadi ada 5 titik utama, yaitu P5, P15, P25, P8, dan P19 dengan masing-masing slot warna yaitu merah, kuning, hijau, ungu, dan biru. Sini ada degree atau derajat itu 6. Bisa lihat sebenarnya kenapa ini cuma 5 garis-garisnya ini. Itu karena berbeda dengan referensi jurnal, saya memilihnya yang lebih simple. Jadi saya buat jadi 5 saja, namun yang hasilnya tetap 6. Dan yang ketiga adalah visualisasi graf dan pengelompokan. Bisa lihat di sini, graf yang menampilkan siklus utama berderajat 6. Itu ada P5 merah yang berisi vertex 6 sampai vertex 20. Yang kedua ada P15 yaitu kuning. Itu isinya P17 sampai P30. Yang ketiga ada P25 yaitu hijau. Yang isinya vertex 27 sampai vertex 4. Yang keempat ada P8 yaitu ini, yang isinya vertex P9 sampai vertex 10. Vertex 18. Yang kelima ada vertex 19 biru, itu P29 dan P20 sebenarnya. Sini saya sedikit terbalik ya, belum saya benarkan, nanti saya ubah lagi. Nah, jadi kita bisa lihat ini untuk pengelompokan warnanya. Di merah itu sesuai dengan yang pertama tadi, P5 sampai P20. Yang kedua kuning itu P15 sampai P30. Di sini ada mata pelajarannya. Ini sudah urutan, sesuai urutan. Jadi P5 itu agama kelas 7. Sedangkan vertex 6 itu Indo kelas 7. Ya, seterusnya begitu. Yang hijau, ungu, dan biru juga begitu.
Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah langkah-langkahnya algoritma Welch Powell. Jadi ada 4 langkah total yang saya buat. Yang pertama itu kita urutkan sebuah titik vertex yang dari derajat yang paling besar ke derajat yang paling kecil. Nah, titik P5, P15, dan P25 itu memiliki derajat tertinggi yaitu 6. Oke. Sebenarnya ada contohnya ini. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ini versi sederhananya, jadi cuma ada 5. Kalau dibuat 6 akan jadi lebih kompleks dan tidak bisa ditaruh di sini ya, di poster ini. Nah, yang ketiga itu warna titik yang pertama yaitu P5 dengan warna sama yaitu merah. Lalu kita lihat juga. Nah, ini titik pertamanya yaitu 5, P5 yaitu merah dengan degree-nya itu ya 6. Lalu warnanya semua titik yang tidak bertetangga dengan P5 menggunakan warna merah juga. Ini. Jadi ini seperti isi dari P5, P6, P7, P11 dan yang sisanya. Dia tidak bertetangga, sedangkan yang ini bertetangga. Jadi warna itu tidak boleh sama. Nah, yang ketiga, ambil titik berikutnya yang belum diwarnai dengan derajat tertinggi yaitu P15, berikan warna baru, kuning. Nah, yang ini di vertex baru yang P15 dan buat sama seperti tadi yang ke merah diisi yang tidak bertetangga. Itu ada P13, P21 dan P22 dan seterusnya sampai P30 sebenarnya. Nah, ulangi proses pewarnaan untuk titik-titik yang tidak bertangga dengan P15 itu. Nah, di sini ada yang selanjutnya, yang ulangi saja yang P25 ini dan sisanya masukin lagi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga seluruh titik telah diwarnai. Nah, hasil bilangan yang saya dapatkan sesuai dengan referensi jurnal itu bilangan kromatik itu XG sama dengan 5. Jadi ada 5 warna, merah, kuning, hijau, ungu, biru. Jadi dibutuhkan itu 5 slot waktu untuk menyelesaikan konflik penjadwalannya. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa yang ini tidak each atau nyambung gitu, karena yang ini tidak bentrok, berbeda dengan yang ketiga ini bentrok, jadi penjadwalannya bentrok dan biru yang agar bersamanya pun bentrok, sedangkan yang ungu dan biru tidak, jadi dipisah, dan yang ini yang disambung. Mungkin itu saja penjelasan sederhana dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan ya itu saja. Dan mungkin kalau ada yang mau mencoba juga warnaan graf algoritma Welch Powell ini, apalagi studi case-nya mirip-mirip, silahkan dicoba. Ini karena ini lumayan simple, tidak seperti yang lain. Ya, terima kasih.